Salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester kami, yaitu analisis pelayanan dan pengembangan pada bengkel Toyo Motor. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kelvin dengan NPM 2041165. Perkenalkan, nama saya Delby Maharani dengan NPM 2041056. Perkenalkan, nama saya Felicia Clarissa dengan NPM 2041140. Perkenalkan, nama saya Ellen dengan NPM 2041137. Perkenalkan, nama saya Jennifer, nomor NPM 2041164. Perkenalkan, nama saya Riko Kartono dengan NPM 2041166. Nama saya Florentina Jasmine dengan NPM 2041158. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai mitra kami. Mitra kami merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa, yaitu UMKM Bengkel Toyo Motor. UMKM Bengkel Toyo Motor itu berdiri pada tanggal 7 Januari tahun 2019, yang dimana berlokasi di Ruko Royal Sincom, Blok C nomor 16. Pendiri UMKM ini mempunyai alasan tersendiri mengapa dia memilih lokasi tersebut. Dan ternyata Ruko Royal Sincom itu terletak Jalan Engku Putri, yang dimana Jalan Engku Putri itu sering disebut sebagai kawasan industri. Salah satunya terdapat PT Panasonic Batam. Sehingga pemilik UMKM itu memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun sebuah bengkel. Bengkel Toyo Motor merupakan salah satu jenis wirausaha menengah yang bergerak di bidang jasa pelayanan perbaikan sepeda motor. Nah, lebih dari itu, Bengkel Toyo Motor juga melakukan penjualan spare part yang berguna untuk melengkapi kebutuhan pergantian spare part kendaraan yang rusak. Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja Toyo Motor, pemilik UMKM itu selalu memahami serta menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, serta selalu mengingatkan karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Bengkel Toyo Motor juga mempunyai serangkaian norma atau peraturan yang perlu ditaati oleh karyawan. Bengkel Toyo Motor juga mempunyai serangkaian kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menerapkan elemen-elemen penting dalam pelayanannya. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan yang pertama itu mengetahui elemen-elemen penting dalam pelayanan jasa. Kemudian yang kedua itu mengetahui bagaimana Bengkel Toyo Motor meningkatkan layanan jasanya. Kemudian yang ketiga itu mengetahui pendistribusian layanan Bengkel Toyo Motor melalui saluran fisik dan elektronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat. Manfaat yang pertama itu mampu memahami elemen-elemen penting dalam pelayanan jasa, terutama pada sebuah UMKM yang bergerak di bidang perbengkelan. Kemudian yang kedua itu memahami cara Bengkel Toyo Motor dalam meningkatkan layanan jasanya. Kemudian yang ketiga itu memahami saluran pendistribusian yang dilakukan oleh Bengkel Toyo Motor. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian jasa. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain dan khususnya bercirikan antara lain tidak mengubah kepemilikan, mendapat nilai dari menyewa atau akses ke barang, tenaga kerja, pekerja, keahlian profesional, fasilitas, jaringan, ataupun kombinasinya. Kemudian ada the flower of service. Flower of service adalah sebuah konsep yang menggambarkan produk utama dari sebuah perusahaan jasa yang dikelilingi oleh layanan tambahan yang digambarkan seperti dengan bunga, yang dimana walaupun produk inti perusahaan sangat baik, tetapi layanan tambahan atau kelopaknya tidak bagus, maka tidak akan terlihat bagus secara keseluruhan. The flower of service terdiri dari dua komponen, yaitu produk inti dan layanan pelengkap. Produk inti didasarkan pada manfaat utama yang ditawarkan perusahaan untuk mengatasi masalah dan kebutuhan konsumen. Misalnya kepuasan tiba di tempat tujuan tepat waktu atau memperbaiki mobil yang diparkir di garasi agar segera berfungsi penuh. Di sekitar produk inti ada variasi aktivitas terkait layanan yang disebut penyelesaian layanan. Layanan pelengkap memainkan dua peran penting, memfasilitasi dan mendorong nilai tambah. Karakteristik fasilitasi ini diperlukan untuk pelaksanaan proses layanan yang tepat, misalnya metode pembayaran dan tutorial penggunaan produk inti. Mendorong nilai tambah contohnya yaitu melalui layanan konsultasi.
Layanan pelengkap berperan dalam membedakan dan memperkuat posisi produk inti di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Pada gambar The Flower of Service di sini dapat dilihat 8 kelopak yang mengelilingi inti bunga. Kedelapan kelopak tersebut merupakan layanan yang memfasilitasi yang mendukung jasa utama perusahaan, bagaimana cara jasa utama diberikan kepada pelanggan, dan layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Yang pertama ada Facilitating Services. Ada informasi atau information, yang berarti pelanggan baru selalu membutuhkan informasi. Bisnis perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu tersedia, tepat waktu, dan akurat. Contohnya adalah pemberian informasi mengenai harga, jam buka, jadwal yang tersedia, syarat penggunaan yang berlaku, dan fasilitas umum yang tersedia. Kemudian ada pengambilan pesanan atau order taking, berarti ketika pelanggan siap untuk membeli, elemen kunci pelengkap bekerja. Penerimaan pesanan terdiri dari pendaftaran keanggotaan, penerimaan pesanan di tempat atau melalui telepon, dan pemesanan kamar ataupun meja. Kemudian ada penagihan atau billing. Penagihan adalah hal umum untuk semua perusahaan produk dan jasa. Tagihan yang tidak akurat dan tidak valid meningkatkan risiko kekecewaan pelanggan, dan penagihan juga harus tepat waktu karena memungkinkan konsumen dapat melakukan pembayaran tepat waktu. Contohnya, perusahaan memberikan informasi batas waktu pembayaran dengan mengirimkan email ke target pelanggan. Dan ada pembayaran atau payment. Tagihan sering memerlukan prosedur pembayaran langsung dari konsumen. Ini tidak berlaku untuk tagihan yang dipotong langsung dari rekening bank. Teknologi saat ini sudah mendukung pelanggan membayar sendiri tanpa benar-benar harus mengunjungi perusahaan. Contohnya pembayaran dengan PayPal. Kemudian di sini kedua ada enhancing services. Ada konsultasi atau consultation. Konsultasi adalah saran dari sumber terpercaya dalam menanggapi pertanyaan konsumen. Contoh konsultasi termasuk pelatihan produk dan saran bisnis. Kemudian kedua ada keramahan atau hospitality. Perusahaan yang dikelola dengan baik memperlakukan semua pelanggan dengan tepat, baik pertemuan tatap muka maupun pertemuan tidak langsung. Contoh tempat parkir dan fasilitas ibadah yang disediakan perusahaan. Dan ketiga ada keamanan atau safekeeping. Contoh dari layanan terkait adalah tempat parkir kendaraan dan tempat penitipan barang. Jika layanan tidak tersedia, pelanggan bisa saja dapat berhenti mengunjungi lokasi kita. Dan terakhir ada pengecualian atau exception. Pengecualian termasuk layanan pelengkap di luar lingkup rutinitas normal. Misalnya menangani keluhan konsumen dan menuntut ganti rugi atas layanan yang diberikan dengan tidak semestinya. Contoh permintaan khusus untuk menyewa gedung lapangan bulu tangkis untuk keperluan kampanye. Berikutnya pengembangan brand produk. Brand produk perlu dikembangkan agar dapat menangkap perhatian konsumer dan menetapkan kesadaran brand pada konsumer yang akan berkontribusi pada brand equity. Berikut elemen yang berhubungan dengan brand equity. Yang pertama, company presented brand. Merupakan brand yang mempresentasikan sebuah perusahaan melalui iklan, fasilitas, dan personel. External brand communication merupakan presentasi brand di luar kendali dari perusahaan seperti word of mouth dari para konsumer. Customer experience with the company merupakan pengalaman dari para konsumer yang telah berlangganan pada perusahaan. Brand awareness merupakan kesadaran brand perusahaan yang dimiliki oleh para konsumer dan kemampuan untuk mengingat kembali brand tersebut jika disediakan oleh sebuah petunjuk. Brand meaning merupakan pengertian dari para konsumer terhadap sebuah brand. Brand equity merupakan nilai dari sebuah brand dan kemampuan pemasaran brand yang memiliki keunggulan terhadap brand lain. Strategi distribusi jasa. Strategi distribusi bisnis jasa berubah dengan cepat karena perubahan inovasi. Strategi distribusi jasa menanyakan 4 hal berikut. Yang pertama adalah apa yang didistribusikan. Dalam konteks layanan, distribusi tidak dilakukan secara fisik seperti pengiriman barang. Dalam siklus penjualan, distribusi mengacu ketiga aliran yang saling berhubungan. Yang pertama adalah arus informasi dan promosi. Ini mengacu pada distribusi informasi dan materi promosi yang terkait dengan penawaran atau penyediaan layanan. Tujuannya adalah untuk membuat dan membangun minat pelanggan untuk membeli layanan tersebut. Yang kedua adalah aluran negosiasi. Ini termasuk pencapaian kesepakatan tentang fitur dan konfigurasi kinerja, serta persyaratan penawaran sehingga perjanjian pembelian ditandatangani. Dalam beberapa kasus, tujuannya mungkin adalah untuk menjual hak atau menggunakan layanan, seperti memesan atau menjual tiket. Yang ketiga adalah aliran produk.
Banyak layanan, terutama melibatkan orang atau kepemilikan, membutuhkan fasilitas untuk pengiriman. Di sini, strategi distribusi membutuhkan pengembangan jaringan situs lokal. Untuk layanan informasi seperti internet banking dan pembelajaran jarak jauh, aliran produk dapat dilakukan melalui saluran internet yang menggunakan satu atau lebih situs terpusat. Yang kedua adalah bagaimana layanan itu disampaikan. Berikut ada beberapa opsi pengiriman layanan beserta keuntungannya. Yang pertama adalah pelanggan mengunjungi layanan. Keuntungannya yaitu adalah jam operasional yang tetap. Yang kedua adalah layanan mengunjungi pelanggan. Keuntungannya itu adalah kenyamanan bagi para pelanggan. Yang ketiga adalah organisasi pelanggan dan layanan bertransaksi jarak jauh. Keuntungannya adalah pelanggan dan penyedia tidak perlu melihat satu sama lain dan dapat dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga adalah di mana seharusnya fasilitas layanan berada. Seringkali, dua langkah pendekatan berikut digunakan untuk menentukan di mana layanan harus ditempatkan. Yang pertama adalah pertimbangan lokasi strategis. Dirancang untuk membantu perusahaan jasa mengidentifikasi tempat umum untuk dituju. Untuk pengembangan strategi lokasi, perusahaan perlu memulai dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggannya, aktivitas kompetitif, dan sifat operasi layanan. Strategi distribusi yang digunakan untuk beberapa elemen layanan tambahan mungkin berbeda dari yang digunakan untuk mengirim produk inti. Secara umum, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara kemudahan akses dan kenyamanan bagi para pelanggan mereka, dan biaya untuk menyediakan akses dan kenyamanan tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan lokasi taktis. Digunakan untuk memilih lokasi spesifik dengan tipe serupa yang sesuai dengan strategi lokasi perseluruhan. Faktor kunci yang perlu ditimbangkan meliputi ukuran dan karakteristik populasi, lalu lintas pejalan kaki, dan kendaraan serta karakteristiknya. Kenyamanan akses bagi pelanggan, pesaing di area tersebut, sifat bisnis dan toko terdekat, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan lokasi dan biaya sewa, dan kondisi kontrak. Yang keempat adalah layanan harus disampaikan. Faktor kunci yang menentukan jam buka fasilitas layanan adalah yang pertama kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah keekonomian jam buka. Analisis dan pembahasan. Pada bagian ini pertama kita akan menganalisis mengenai pelayanan dan objek usaha atau the flow as service. The flow as service terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah layanan yang fasilitasi. Jadi, layanan ini terbagi menjadi yang pertama, informasi. Informasi pada bengkel Toyo Motor diberikan kepada pelanggan saat pelanggan mengunjungi bengkel secara langsung ataupun dengan menghubungi nomor WA yang telah diberikan. Yang kedua adalah pengambilan pemesanan. Ini dilakukan oleh bengkel Toyo Motor ketika ada pelanggan yang ingin membeli bahan ataupun suku cadang dalam jumlah yang besar. Jadi pada saat ini terjadi, bengkel Toyo Motor akan menghubungi supplier dari bahan atau suku cadang tersebut untuk memenuhi stok dan juga menjual bahan tersebut kepada pelanggannya. Kemudian ketiga ada penagihan. Jadi bengkel Toyo Motor menggunakan GF akuntansi. Program ini akan membantu dalam mengontrol stok, mencetak invoice, statement of account, kontrol hutang dan piutang, kemudian juga menghasilkan laporan laba rugi dan laporan neraca pada bengkel Toyo Motor. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Jadi bengkel Toyo Motor melakukan pembayaran dengan cash ataupun tergantung dengan layanannya, pelanggan dapat melakukan deposit. Kemudian untuk mengikuti perkembangan zaman, bengkel Toyo Motor juga menyediakan pembayaran cashless dengan QR Code, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Jenis layanan yang kedua adalah layanan yang mendorong. Layanan ini terdiri dari yang pertama konsultasi. Konsultasi pada bengkel Toyo Motor dapat dilakukan secara langsung dengan karyawannya di bengkel. Jenis layanan yang kedua adalah layanan yang mendorong. Layanan ini terdiri dari yang pertama konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan pelanggan dengan mendatangi bengkel Toyo Motor secara langsung. Mereka dapat datang kemudian mencari karyawan dan memberitahu permasalahan mereka sehingga dapat diberikan solusinya.
Kemudian yang kedua adalah keramahan. Di bengkel Toyo Motor ini, kita memperlakukan karyawan ataupun pelanggan dengan hormat, jadi mereka akan merasa nyaman. Selain itu, fasilitas yang diberikan juga telah memadai. Yang ketiga adalah keamanan. Jadi di bengkel Toyo Motor, keamanan sudah terjaga karena sudah diberikan fasilitas yang memadai seperti bengkel, gembok, kamera, dan alat-alat lainnya. Jadi pelanggan tidak perlu merasa khawatir saat mereka menitipkan kendaraannya saat diperbaiki. Kemudian poin yang terakhir adalah pengecualian. Jadi salah satu contohnya adalah cara bengkel Toyo Motor menghadapi keluhan. Jika ada keluhan dari pelanggan, maka pelanggan dapat segera kembali ke bengkel Toyo Motor dan memberitahu keluhan mereka. Kemudian bengkel Toyo Motor akan langsung memperbaiki ulang atau memberikan solusi lainnya. Brand equity. Jadi target utama dari bengkel Toyo Motor adalah karyawan dari PT Panasonic Batam. Hanya dikarenakan keberadaan bengkel ini yang dekat dengan PT Panasonic Batam sendiri. Jadi keberadaan bengkel ini biasa disebarkan dari satu karyawan ke karyawan lainnya atau dapat disebut dengan word of mouth. Hal ini termasuk dalam salah satu elemen dari brand equity yang bernama external brand communication. Selain itu juga ada brand awareness, karena dengan ada karyawan-karyawan ini, kesadaran terhadap bengkel Toyo Motor juga semakin tinggi. Kemudian juga ada customer experience with the company, yang menjelaskan mengenai pengalaman pelanggan dengan menggunakan jasa dari bengkel Toyo Motor. Selain itu, salah satu elemen terakhir adalah brand equity yang menjelaskan mengenai keunggulan dari bengkel Toyo Motor daripada bengkel lainnya. Saluran distribusi jasa adalah proses penghantaran jasa dari produsen ke konsumen. Setiap perusahaan tentu memiliki pendistribusian jasa yang telah dirancang dengan baik, sehingga kinerja usaha yang diciptakan akan berjalan dengan baik. Bengkel Toyo Motor memiliki saluran distribusi jasa yang telah dirancang dengan baik dari awal dibangunnya usaha. Aliran yang dilakukan bengkel Toyo Motor saat melakukan pelayanan yaitu yang berawal dengan melakukan penyebaran informasi beserta promosi mengenai bengkel Toyo Motor untuk dapat menarik perhatian para pelanggan dengan cara penyebaran antara komunikasi terhadap sesama teman, melakukan promosi di sosial media, dan lain-lainnya. Dalam kegiatan penjualan atau pembelian, selain mengutamakan produk yang digunakan berkualitas, bengkel Toyo Motor juga adanya sistem negosiasi dengan konsumen untuk mendapatkan kesempatan yang kedua belah pihak setuju. Pelayanan yang diberikan bengkel Toyo Motor kepada pelanggan tidak hanya saat pelanggan berada dari lokasi bengkel, melainkan anggota dari bengkel juga dapat mengunjungi lokasi di mana pelanggan berada atau dapat dikatakan dengan jalur dan layanan bertransaksi dari jarak jauh. Dengan adanya pelayanan yang baik, bengkel Toyo Motor juga memilih lokasi yang cukup strategis, yaitu di lokasi sekitar bengkel terdapat banyak tempat gedung-gedung kawasan industri, sehingga terdapat banyak karyawan yang berlewatan. Bengkel Toyo Motor juga melakukan sistem elektronik yang pencatatan setiap pembukuan untuk persediaan barang usaha diinput di sistem yang bernama Masterms. Jadi, untuk pembukuan usaha dapat praktis dan detail tertera di data usaha. Kesimpulannya, bahwa teori floor of service ini diterapkan cukup baik oleh UMKM bengkel Toyo Motor. Floor of service ini memiliki dua jenis layanan, di mana facilitating service yang terdiri dari beberapa aspek seperti informasi yang jujur dan jelas kepada para pelanggannya, kemudian cara pengambilan pesanan, cara penagihan, cara pembayaran yang memudahkan para pelanggan. Kemudian proses dari segala aspek tersebut dijalankan cukup baik oleh UMKM ini. Selanjutnya juga ada yang namanya enhancing service, di mana memiliki beberapa aspek yang juga harus diperhatikan. Yang pertama ada konsultasi, di mana pelanggan dapat berkunjung secara langsung ke lokasi bengkel, kemudian mempertanyakan permasalahan pada kendaraan mereka. Yang kedua ada keramahan, yaitu hal yang diterima, pelayanan yang diterima oleh para pelanggan. Kemudian juga ada keramahan dan juga ada keamanan, di mana alat yang dipakai, kendaraan yang dititipkan itu dijamin keamanannya. Kemudian ada aspek pengecualian, di mana jika terjadi kerusakan maka bengkel Toyo Motor ini akan memperbaikinya. Saluran distribusi jasa yang dilakukan secara langsung itu dapat memberi efek word of mouth dan juga melalui sosial media. Dapat disimpulkan bahwa penerapan floor of service yang baik dapat juga meningkatkan brand of equity.
Saran dari penulis bahwa bengkel atau UMKM Toyo Motor ini dapat meningkatkan atau melakukan inovasi, contohnya seperti home service repair dalam facilitating elements. Kemudian yang semakin menarik, sehingga elemen pada floor of service itu bisa jelas dapat dirasakan oleh para pelanggan dan menjadi suatu keunggulan yang membedakan bengkel ini dengan bengkel lainnya. Sekian dari presentasi kami mengenai analisa UMKM Bengkel Toyo Motor. Kami berharap dapat memberikan manfaat kepada semuanya dan juga kami mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.